Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akhirnya membeberkan alasan absennya kiper Adam Prisbeck pada laga perdana Super League kontra Semen Padang pada Sabtu sore kemarin. Hodak menjelaskan penjaga gawang asal Wales itu tidak bisa bermain karena menjalani hukuman outstanding suspension. Hukuman tersebut muncul setelah Prisbeck menerima 2 kartu kuning dalam satu pertandingan terakhirnya di Wales yang otomatis berujung kartu merah. Adam di pertandingan terakhir di Wales mendapatkan 2 kartu kuning dalam satu pertandingan, jadi dia di kartu merah dan harus absen dalam satu laga karena hukuman. Dalam aturan FIFA, dia tidak bisa bermain di satu pertandingan. Ini biasa di sepak bola dunia. Karena ketika ada transfer, tetapi ada sanksi yang didapat, maka mereka akan menyimpannya di transfer matching system, kata Bojan Hodak. Namun, data di situs Transfermarkt menunjukkan bahwa satu-satunya momen Prisbeck menerima 2 kartu kuning dalam satu pertandingan terjadi saat FAW Wales Cup pada tanggal 18 Oktober 2024. Menariknya, hukuman resmi dari Federasi Sepak Bola Wales atau Komite Disiplin Liga baru diterbitkan pada tanggal 23 Mei 2025 ketika musim telah usai. Hal ini bisa dilihat di laman resmi FA Wales. Suspensi dari sebuah kompetisi FAW sebenarnya biasanya hanya berlaku dalam kompetisi itu saja. Jika seorang pemain diusir saat bermain di Wales Cup, konsekuensi hukuman berlaku untuk Wales Cup saja, bukan secara otomatis lintas kompetisi. Aturan ini menambah tanda tanya karena sanksi tersebut ternyata ikut terbawa dan membuat Adam Prisbeck absen di Indonesia. Untuk klub yang berafiliasi dengan FAW, disiplin bersifat spesifik untuk setiap kompetisi. Jadi jika Anda diusir karena kartu merah di ajang piala, Anda tidak akan otomatis diskor dari pertandingan liga berikutnya. Sebaliknya, Anda akan dilarang bermain pada laga berikutnya di ajang piala tersebut. Ketentuan yang sama berlaku sebaliknya, seperti yang tertulis di situs resmi FAW. Belum ada penjelasan resmi mengapa federasi baru menerbitkan hukuman kartu di akhir musim. Besar kemungkinan ini merupakan kebijakan internal Federasi Sepak Bola Wales terkait penanganan sanksi di kompetisi mereka. Dengan demikian, hukuman yang baru diproses pada bulan Mei 2025 itu tetap tersimpan di sistem FIFA dan ikut terbawa saat Adam Prisbeck resmi berpindah ke Persib Bandung, sehingga ia harus absen di laga debutnya di Liga Indonesia. Keputusan ILIG mempertahankan aturan larangan supporter tandang di Super League musim ini menuai kekecewaan bobotoh. Mereka menilai alasan yang disampaikan Direktur Utama ILIG, Ferry Paulus, tidak adil, terlebih karena menyinggung insiden laga terakhir Persib Bandung musim lalu kontra Persis Solo yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bobby Jailani, salah satu pentolan Viking Persib Club, menegaskan momen supporter tandang seharusnya dipandang sebagai ajang silaturahmi, menambah saudara di kota tuan rumah, serta mempererat hubungan antar supporter. Ia menilai larangan tersebut seharusnya tidak diberlakukan secara pukul rata. Bobby bahkan menyebut beberapa panitia pelaksana dan pihak keamanan di stadion luar kota pernah mengizinkan bobotoh datang, asalkan dengan niat yang baik. Oleh karena itu, ia keberatan dengan pernyataan dari Ferry Paulus yang langsung mengaitkan larangan dengan perilaku bobotoh. Harusnya away ya boleh-boleh saja, asal jangan ada yang berbau rivalitas. Kalau sama tim-tim biasa nggak ada masalah. Kenapa harus dipukul rata larangan itu? Apakah ada titipan atau sesuatu? Karena kalau kita away, kan kena denda 25 juta. Padahal kita datang aman, nggak ada kerusuhan. Nggak setuju dengan statement Ferry Paulus yang mengarah gara-gara bobotoh. Padahal musim kemarin, apalagi laga penutupan liga, hampir semua kota menyalahkan Fer. Malah di Persik Kediri, owner dan pemainnya ikut nyalain, kata Bobby. Terkait euforia masuk ke lapangan di laga terakhir musim lalu, Bobby menegaskan itu murni luapan kegembiraan atas keberhasilan Persib Bandung yang meraih back-to-back juara dan bukan tindakan rusuh. Kalau soal masuk lapangan, itu kan euforia merayakan kegembiraan, bukan rusuh. Aman saja. Cuma ya fasilitas seperti rumput atau tiang gawang rusak, itu bagian dari euforia. Sama halnya di Eropa. Wajar. Dan tidak di setiap pertandingan. Aneh. Ini sangat aneh. Tetapi ya Persib memang selalu seksi untuk jadi bahan, kata Bobby. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan pujian khusus kepada Febri Haryadi usai tampil apik dan mencetak gol dalam laga kontra Semen Padang pada Sabtu sore kemarin. Kembalinya Febri Haryadi ke performa terbaiknya menjadi sinyal positif bagi skuad Maung Bandung yang tengah bersiap menghadapi jadwal padat kompetisi. Febri pemain yang bagus. Musim lalu dia memang sempat mengalami cedera. Tetapi kalau ingat musim sebelumnya, saat kami menjadi juara,
Dia adalah salah satu pemain terbaik kami di putaran kedua. Dia tidak kehilangan skillnya. Dia hanya butuh waktu dan juga menit bermain untuk kembali tajam, kata Bojan Hodak. Pelatih Persib Bandung asal Kroasia itu menegaskan bahwa kualitas Febri Haryadi tidak pernah diragukan. Dalam pertandingan tersebut, Febri masuk pada menit ke-79 sebagai pemain pengganti Beckham Putra yang juga tampil impresif. Hodak melihat ini sebagai keuntungan besar bagi timnya. Tidak hanya penampilannya, Hodak juga menyoroti pentingnya gol yang dicetak Febri dalam pertandingan tersebut. Lebih lanjut, Hodak menyampaikan kepuasannya karena dalam 2 laga terakhir Persib Bandung mencetak 3 gol dari 3 pemain yang berbeda. Kami punya 2 pemain bagus di posisi itu dan mereka akan kami rotasi. Karena ke depan kami akan memainkan banyak pertandingan. Gol bagi pemain menyerang itu penting untuk membangun kepercayaan diri mereka. Dan ini bagus untuk Febri. Kami mencetak gol dari 3 pemain berbeda saat melawan tim dari Australia dan juga di pertandingan ini. Itu penting karena menunjukkan kami tidak bergantung pada satu pemain saja untuk mencetak gol, kata Bojan Hodak. Aksi pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mencuri perhatian setelah tim asuhannya menang atas Semen Padang. Persib menang 2-0 atas Semen Padang di laga perdana Super League 2025 di Stadion GBLA pada Sabtu sore kemarin. 2 gol itu dicetak oleh William Barros dan juga Febri Haryadi. Setelah pertandingan, Boboto memenuhi tribun penonton tampak menyanyikan Chen baru dengan penuh semangat di hadapan para pemain Maung Bandung. Chen adalah nyanyian atau lagu yang dinyanyikan oleh para pendukung dari sebuah tim olahraga, terutama sepak bola, untuk memberikan dukungan dan juga semangat kepada tim mereka selama pertandingan hingga selesai. Chen baru tersebut berbunyi, Persib Bandung Maung Bandung, dinyanyikan secara kompak dan juga lantang, menciptakan atmosfer yang membangkitkan semangat di dalam stadion. Momen Boboto menyanyikan Chen tersebut terekam kamera dan diunggah di Instagram Persib Bandung pada Sabtu malam kemarin. Dalam video tersebut, pemain Persib Bandung yang berada di lapangan tampak menikmati hingga mengikuti nyanyian supporternya tersebut. Sementara itu di belakang para pemain, aksi Bojan Hodak justru mencuri perhatian. Pelatih asal Kroasia itu langsung mengeluarkan ponselnya untuk merekam aksi Boboto yang kompak bernyanyi. Ia terlihat antusias mengarahkan kamera ke berbagai sudut tribun tempat Boboto bernyanyi. Dalam keterangannya, akun resmi Persib Bandung menulis dengan nada bergurau, "New Chen, new admin." Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar Boboto Persib Bandung. Banyak yang bergurau menanyakan kapan Bojan Hodak akan mengunggah rekaman itu ke media sosial pribadinya. Pasalnya, pelatih asal Kroasia tersebut dikenal jarang membagikan aktivitasnya di media sosial dan biasanya baru mengunggah momen tertentu setelah cukup lama berlalu. Kemenangan yang diraih Persib Bandung pada laga sore kemarin tampaknya juga diikuti oleh klub yang dibela oleh 4 ex-bintang Persib Bandung yang kini membela Malut United. Ya, Ciro Alves dan David Da Silva, ex-bintang Persib Bandung juga bersinar tadi malam usai mengalahkan klub calon juara musim ini, yakni Dewa United. David Da Silva dan Ciro Alves yang musim lalu menjadi motor Persib Bandung saat juara Liga 2 kali beruntun, membuktikan kapasitasnya di klub barunya, yakni Malut United. Meski sudah berkepala 3, Ciro Alves dan David Da Silva nyatanya masih bisa menjadi motor utama dari Malut United. Ciro sudah berusia 36 tahun, sedangkan David Da Silva 35 tahun. Tanda-tanda 2 pemain Brasil itu menjadi andalan baru Malut United terbukti pada pekan perdana. Menghadapi klub kuat Dewa United, Malut United sukses menang dengan skor akhir 3-1. 2 dari 3 gol itu dibuat Ciro Alves dan David Da Silva. Ciro membuka skor pada menit ke-32 setelah sepakan kerasnya dari depan kotak penalti tidak mampu dibendung. David Da Silva kemudian mencatatkan namanya di papan skor lewat titik putih di menit ke-69. 2 gol dari mantan pemain Persib Bandung ini menuntun Malut United ke puncak klasemen sementara mengungguli Persib Bandung. Dengan bersinarnya 2 ex pemain Persib Bandung ini bersama Malut United, diprediksi laga Persib kontra Malut United akan berjalan panas dan sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola nasional, terutama oleh para bobotoh. Ciro dan David seolah memberikan alarm dan juga kode tersembunyi kepada mantan klubnya saat berjumpa pada ajang Super League musim ini. Sesuai jadwal, pertemuan pertama kedua tim akan terjadi pada tanggal 9 November 2025 nanti di kandang Malut United.